Selamat datang di channel Suhai Story. Kali ini channel Suhai Story akan menceritakan cerita singkat yang bertema kisah cinta terlarang Nyi Roro Kidul. Semoga yang menonton terhibur dan selalu diberi kesehatan dan rezeki banyak. Amin. Jangan lupa dukung channel Suhai Story dengan subscribe, beri like dan komentar. Selamat menyaksikan. Di antara gemuruh ombak pantai selatan, tersembunyi sebuah kisah yang selama berabad-abad hanya berbisik di telinga para pelaut dan mereka yang berani menapakkan kaki di bibir pantai yang angker itu. Kisah tentang cinta yang tak boleh terjalin, tentang sebuah janji yang melampaui batas dunia manusia dan makhluk gaib. Dahulu kala, di kerajaan Pajajaran, hiduplah seorang putri jelita bernama Putri Kandita. Ia adalah putri kesayangan Prabu Siliwangi, seorang raja yang disegani dan dihormati. Namun, kecantikan dan kebijaksanaan Putri Kandita menumbuhkan iri hati di hati permaisuri dan selir-selir kerajaan lainnya. Mereka takut bahwa kelak Putri Kandita akan menggantikan posisi mereka. Dengan akal licik, mereka menghasut Prabu Siliwangi hingga ia memerintahkan pengusiran putri tercintanya dari istana. Diusir tanpa alasan, Putri Kandita berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya ia tiba di tepian laut selatan. Dengan air mata yang bercampur dengan ombak, ia berdoa kepada para dewa agar diberikan keadilan. Saat itulah, sebuah suara gaib menggema dari dalam lautan. Suara itu menawarkan kekuatan dan keabadian, namun dengan satu syarat, ia harus meninggalkan dunia manusia dan menjadi penjaga laut selatan selamanya. Putri Kandita pun menerima takdirnya, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi sosok penguasa laut selatan yang dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Berabad-abad berlalu. Kerajaan-kerajaan manusia silih berganti, tetapi nama Nyi Roro Kidul tetap abadi di hati mereka yang takut pada kemarahannya. Namun, takdir kembali memainkan perannya ketika seorang pangeran muda dari kerajaan Mataram, Raden Mas Jayakusuma, tanpa sengaja terseret ombak ke istana bawah laut milik Nyi Roro Kidul. Saat kesadarannya pulih, ia dikelilingi oleh keindahan yang tak pernah ia bayangkan. Istana megah di bawah lautan berkilauan dengan cahaya zamrud, mutiara, dan emas. Namun, yang paling mencuri perhatiannya adalah sosok wanita dengan kebaya hijau, berambut panjang yang berkilauan seperti ombak, dengan tatapan mata yang penuh rahasia. Itulah Nyi Roro Kidul. Raden Mas Jayakusuma dan Nyi Roro Kidul saling menatap. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menarik mereka berdua. Hari-hari berlalu, dan sang pangeran mulai jatuh cinta pada sang ratu lautan. Ia melihat sisi lain dari sosok yang selama ini dianggap sebagai legenda menyeramkan. Nyi Roro Kidul bukan hanya penguasa yang ditakuti, tetapi juga wanita yang kesepian, terpenjara oleh takdir yang ia pilih sendiri. Di bawah sinar rembulan yang temaram, di sebuah taman istana bawah laut yang penuh dengan bunga-bunga laut bercahaya, sang pangeran mengungkapkan cintanya. Duhai Ratu Lautan, izinkan aku menjadi pendampingmu. Biarkan aku tinggal di sisimu selamanya. Namun, Nyi Roro Kidul hanya tersenyum pahit. Jayakusuma, tahukah kau bahwa cintaku adalah kutukan? Jika kau tetap bersamaku, kau tidak akan pernah bisa kembali ke duniamu. Kau akan menjadi milikku, tetapi kau akan kehilangan segalanya. Pangeran Mataram terdiam. Ia mencintai sang ratu, tetapi ia juga terikat oleh tanggung jawabnya sebagai penerus tahta. Sementara itu, di dunia manusia, permaisuri kerajaan telah mengutus para dukun sakti untuk mencari sang pangeran. Mereka tahu bahwa jika Jayakusuma tidak kembali, kerajaan Mataram akan kehilangan masa depan. Ketika para dukun berhasil memanggil jiwa sang pangeran kembali ke dunia manusia, tubuhnya mulai melemah di istana laut. Nyi Roro Kidul menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Dengan air mata yang jatuh seperti mutiara, ia mencium kening sang pangeran dan berbisik, "Aku tak bisa menahanmu, Jayakusuma. Pergilah. Takdir telah memilih jalanmu." Jayakusuma kembali ke dunianya. Namun, sejak saat itu, ia tak pernah lagi menjadi manusia yang sama. Setiap malam, ia bermimpi tentang lautan, tentang seorang wanita yang menunggu di balik ombak, dan tentang cinta yang tak pernah bisa ia miliki sepenuhnya. Sementara itu, di Laut Selatan, Nyi Roro Kidul terus menjaga lautan dengan kesedihan yang tak pernah sirna.
Namun, ia meninggalkan satu pesan kepada para penguasa kerajaan-kerajaan di Jawa, setiap raja yang ingin berkuasa, harus memberikan kesetiaannya padaku. Jika tidak, lautan akan menelan mereka dalam amarahku. Inilah sebabnya mengapa hingga kini, setiap raja atau pemimpin di Pulau Jawa selalu melakukan ritual penghormatan kepada Nyi Roro Kidul, sebagai bentuk perjanjian yang telah terjalin sejak masa lalu. Kisah ini bukan hanya sekadar legenda, tetapi sebuah peringatan tentang bagaimana cinta dan takdir seringkali saling berbenturan. Cinta Nyi Roro Kidul dan Jaya Kusuma mungkin tak pernah bersatu, tetapi kisah mereka tetap abadi dalam desiran ombak yang menghantam karang di pantai selatan. Dan hingga hari ini, mereka yang berani mengenakan pakaian hijau di pesisir pantai selatan sering dikabarkan menghilang tanpa jejak. Mungkinkah itu pertanda bahwa Sang Ratu Laut masih mencari cintanya yang telah pergi? Hanya laut yang tahu jawabannya. Begitulah cerita singkat di channel Suhai Story. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi, dan jika penonton ada cerita silahkan beri di komentar. Jangan lupa dukung channel Suhai Story dengan pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih.